قال المؤلف رحمه الله مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Al-Ba'su bermula ini itu al-Ba's, peristiwa kebangkitan. Al-Ba'su bermula al-Ba's, haqqun itu hak, wa huwa dan bermula dia al-Ba's, khurujul mauta itu keluarnya mereka yang telah mati minal kuburi dari kubur-kubur, ba'da i'adatil jasadi setelah pengembalian jasad, alladhi akalahu turabu yang telah memakan akan jasad at-turabu oleh tanah. In kana jika ada ia jasad minal ajsadi dari jasad-jasad allati yakuluha at-turabu yang memakan akan al-ajsad at-turabu oleh tanah. Wahia dan dia al-ajsad, ajsadu ghairil anbiya'i itu jasad-jasad selain para nabi, wa syuhada'il ma'arakati dan para syuhada'ul ma'arakah, orang-orang yang syahid di medan tempur, di medan perang melawan orang-orang kafir. Khusus penyebutannya di situ syuhadaul ma'arakah. Tidak semua bentuk syahid, oleh karena asyhadatu anwa'. Jadi kematian secara syahid itu ada banyak macamnya. Nah, yang dimaksud di sini yang tidak hancur jasadnya dimakan tanah adalah syuhadaul ma'arakah. Wa ba'dil awliya'i dan sebagian para wali, lima tawatara karena apa yang telah mutawatir, min musyahadati dari kesaksian ba'dil awliya'i akan sebagian para wali bahwa jasad mereka tidak punah. Wa awwalu man yanshaqqu, wa awwalu dan bermula awal man siapa yang syaqqu yang terbelah, anhu dari nyaman, al-qabru oleh kubur, sayyiduna yaitu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa ahlu Makkah dan penduduk Makkah, wal Madinati dan Madinah, wat Taifi dan penduduk Taif, min awwali man yub'atsu dari siapa yang awal dibangkitkan. Yang pertama kali secara mutlak yang dibangkitkan adalah dari bangsa manusia juga makhluk lainnya dari kuburan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bangsa manusia, kemudian ahlu Makkah dan Madinah dan Taif. Al-Hasyru bermula ini itu al-Hasyr, peristiwa digiring. Wal-Hasyru dan bermula al-Hasyr, haqqun itu hak, wa huwa dan bermula dia al-Hasyr, ayyujma'u bahwa dikumpulkan mereka para makhluk ba'dal ba'si atau al-mauta, orang-orang yang atau para makhluk yang telah mati setelah dibangkitkan, dikumpulkan mereka ba'dal ba'si ila makanin ke suatu tempat, wa yakunu dan ada al-hasyr alal ardil mubaddalati di bumi yang telah diganti, disebutnya al-ardul mubaddalah. Wahia dan bermula dia al-ardul mubaddalah
ardun mustawiyatun itu bumi yang datar, kal jildil mashdudi seperti kulit yang ditarik, kulit semacam kulit kambing atau kulit sapi kalau mau dijemur ditarik rata. La jibala fiha, tidak ada pegunungan fiha padanya itu al-ardul mubaddalah, wala widyana dan tidak ada lembah-lembah. Akbaru lebih besar, wa awsa'u dan lebih luas, min ardina hadhihi dari bumi kita ini yang kita pijak sekarang. Allah nanti di hari kiamat menciptakan bumi yang baru, yaitu yang disebut al-ardul mubaddalah. Nah, digiring manusia, dihimpunkan atau dikumpulkan di bumi tersebut. Bumi yang kita pijak sekarang ini nanti akan diseret oleh para malaikat, kemudian dimasukkan ke Jahannam. Nah, bumi yang baru itu tadi lebih besar dan lebih luas dibanding bumi yang ada sekarang, tetapi rata, tidak ada pegunungan, tidak ada lembah. Bayudu'a putih warnanya, kal fiddati seperti perak. Jadi putihnya seperti putih perak. Putih perak bagaimana? Silo. Putih perak gawe. Silo. Memancar kena sinar, memantul. Masya Allah. Wa yakunul hasyru dan ada al-hasyr, peristiwa digiringnya para makhluk dari setelah dibangkitkan mereka, ala salasati ahwalin di atas 3 keadaan. 1. Qismun sebagian ta'imuna dalam keadaan makan mereka, artinya bersenang-senang makan. Kasuna berpakaian oleh mereka, rakibuna berkendaraan oleh mereka, menaiki binatang menaiki tunggangan, ala nuqin. Nah, ini kendaraannya adalah di atas nuq, unta-unta betina, rohailuha min zahabin, talinya tali pelana yang dipegang itu oleh yang mengendari itu binatang tunggangan, min zahabin dari emas, wahum dan mereka qismun al-atqiya'u itu orang-orang bertakwa, orang-orang soleh. 2. Wa qismun dan sebagian dari mereka hufatun tanpa alas kaki mereka. Bahasa kita apa? Nyeker. Uratun bertelanjang oleh mereka. Wahum dan bermula mereka qismun al-muslimuna itu orang-orang muslim, min ahlil kabair dari para pelaku dosa-dosa besar. 3. Wa qismun dan sebagian yuhsyaruna dikumpulkan, digiring mereka, wa yujarruna dan diseret mereka, ala wujuhihim di atas wajah-wajah mereka. Maksudnya diseretnya kebalik, diseret kebalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, diseret lagi. Wahum dan bermula mereka qismun yuhsyarun wa yujarrun, al-kuffaru itu orang-orang kafir.
Al-hisabu bermula ini itu al-hisab. Wal hisabu dan bermula al-hisab haqqun itu haq. Wa huwa dan dia al-hisab ardu a'malil ibadi, ditampakkan segala perbuatan para hamba alaihim atas mereka. Wa yakunu dan ada al-hisab bitaklimillahi dengan kalam Allah lil ibadi bagi para hamba, jami'ihim seluruh mereka al-ibad. Nah, jadi yang menghisab para hamba tersebut adalah langsung oleh Allah. Allah memperdengarkan terhadap mereka semua akan kalamnya yang bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa. Fayafhamuna, maka faham oleh mereka jami'ihim min kalamillahi dari kalam Allah as-su'alah akan pertanyaan dalam hisab tersebut, memahami oleh para makhluk tersebut akan pertanyaan amma fa'alu dari apa yang telah mereka perbuat, bin ni'ami dengan segala nikmat, allati a'tahumullahu yang telah memberikan, hum akan mereka al-ibad Allah oleh Allah iyyaha terhadap itu an-ni'am. Masya Allah, Allah sampai nikmat-nikmat yang kecil, nikmat makan, minum, ngopi, itu pula sampai ngerokoknya segala. Iya, pokoknya segala sesuatu yang dianggap nikmat dimintai tanggung jawab. Masya Allah. Fayusarru, maka dibuat gembira al-mu'minu terhadap orang mukmin, at-taqiyyu yang bertakwa, wala yusarru dan tidak dibuat gembira al-kafiru terhadap kafir. Li'annahu karena sungguhnya dia kafir, la hasanata lahu tidak ada kebaikan sedikit pun lahu baginya kafir fil akhirat di akhirat, bal bahkan yakadu yagshahul mautu hampir-hampir yagshahu mempingsankannya oleh kafir al-mautu oleh kematian, akan orang kafir oleh kematian. Jadi seakan-akan apa namanya, udah celeng, udah mau kayak mau mati gitu. Tapi ya gak ada mati, ini akhirat mah gak ada mati. Dari sangat apa? Dahsyatnya keadaan itu. Faqad warada fil hadisi, maka telah datang dalam hadis as-sahih yang sahih, ma minkum tidak ada minkum dari kalian, min ahadin dari seorang pun, illa sayukallimuhu kecuali akan memperdengarkan akan kalamhu akan itu ahad rabbuhu oleh Tuhannya, yaitu oleh Allah, yaumal qiyamati di hari kiamat, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara dia ahad dan Allah tarjuman, penterjemah, tidak ada penterjemah, tidak ada perantara, tidak ada penterjemah. Allah memperdengarkan akan kalamnya terhadap mereka semua. Jadi Allah sendiri yang menghisab. Karena itu dalam Al-Quran peristiwa hisab ini disandarkan langsung kepada Allah. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran itu. Firman Allah, wa huwa asra'ul hasibin.
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apalagi itu yang disandarkan kepada Allah dalam beberapa ayat. Wa hisabuhum 'ala Allah. Itu makanya dalam pembicaraan itu biasanya begitu. Wa hisabuhum 'ala Allah. Allah yang langsung menghisab para makhluk tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Rawahu Ahmadu, telah meriwayatkannya akan hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-mizanu bermula ini itu al-mizan, timbangan. Wal mizanu dan bermula mizan, haqqun itu haq. Wa huwa dan bermula dia al-mizan kamizanid dunya, seperti timbangan di dunia. Lahu baginya mizan qasabatun amudun wa amudun, tiang kayu sebagai tiangnya, pengimbang di tengah, wa kaffatani dan dua neraca. Di atasnya itu ada ini amud itu tiang, kemudian ada ininya pengimbangnya kanan kiri, kemudian setiap pengimbangnya itu ada apa? Neraca. Kaffah itu neraca. Kaffatun dua neraca, kaffatun satu neraca, satu wadah, lil hasanati bagi kebaikan, wa kaffatun dan satu neraca lil sayyiati bagi keburukan. Tuzanu ditimbang bihi dengannya al-mizan al-a'malu akan segala amalan-amalan yaumal qiyamati di hari kiamat. Wajib kita imani al-ba'ats, al-hasyr, al-hisab, al-mizan. Ini peristiwa-peristiwa yang akan dilewati nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Jadi ini peristiwa-peristiwa kiamat ini. Dimulai dari kebangkitan itu tadi. Adapun keluarnya Dajjal, keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, itu tanda kiamat. Itu tanda kiamat ini. Nah, adapun peristiwa kiamatnya itu sendiri, itu tadi dimulai dari kebangkitan dan akan melewati peristiwa-peristiwa, di antaranya ini dia al-hasyr, al-hisab, al-mizan. Walladzi yatawalla waznaha, dan yang mengurusi waznaha akan timbangannya al-a'mal Jibrilu, adalah Jibril wa Mikail dan Mikail. Wa ma yuzanu innama, dan wa ma yuzanu dan apa yang ditimbang, innama hanyalah sesungguhnya, huwa syahaifu dialah lembaran-lembaran, allati kutiba yang dicatatkan, alaiha atasnya sahaif, alhasanatu akan kebaikan-kebaikan, wasayyiatu dan keburukan-keburukan. Faman rajahat, maka siapa orang rajahat yang kuat, hasanatuhu oleh kebaikan-kebaikannya, ala sayyiatihi atas keburukan-keburukannya pada timbangan tersebut, fahuwa min ahlin najati, maka dia man rajahat min ahlin najati, dari orang-orang yang selamat. Wa man tasawat, dan siapa yang sama, seimbang, hasanatuhu oleh kebaikannya man, sayyiatuhu dan keburukannya man, fahuwa maka dia man min ahlin najati ayyudhan, maka dia man juga dari kelompok atau golongan yang selamat juga. Seimbang gitu. Kebaikannya dan keburukannya, ini orang juga termasuk min ahlin najat.
walakinnahu akan tetapi dia man tasawat aqallu rutbatan lebih sedikit tingkatannya minat tabaqatil ula dari tingkatan yang pertama. Tadi yang pertama yang kebaikannya lebih kuat daripada timbangan keburukannya. Wa arfa'u dan lebih tinggi minas salisati dari kelompok yang ketiga. Lebih rendah daripada kelompok pertama, lebih tinggi daripada kelompok ketiga, pertengahan antara keduanya lah, kurang lebih begitu. Yang jelas min ahli najat, termasuk daripada golongan yang selamat daripada api neraka. Wa man rajahat sayyi'atuhu dan siapa orang rajahat yang memenangkan atau kuat hasanat sayyi'atuhu oleh keburukannya man ala hasanatihi atas kebaikannya man fahuwa maka dia man tahta masyiatillahi di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu jika berkehendak oleh Allah adzabahu maka menyiksa oleh Allahu akan man. Wa insya'a dan jika berkehendak oleh Allah ghafara mengampuni oleh Allah lahu baginya man. Nah, jadi ahlul kabair yaitu yang dosanya banyak, yang dimaksud daripada orang-orang mukmin lebih banyak daripada kebaikannya, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, antara diampuni olehnya atau disiksa olehnya, masukkan ke neraka. Tapi begitu tidak kekal di neraka, tetapi pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Wa ammal kafiru dan adapun orang kafir fatarjahu maka memenangkan atau kuat kaffatu sayyiatihi oleh timbangan keburukannya, la ghairah tidak ada yang lain, enggak ada yang lain, adanya keburukan doang. Li'annahu karena dia kafir, la hasanata lahu tidak ada kebaikan lahu baginya fil akhirati di akhirat, sama sekali tidak ada kebaikan bagi mereka sedikit pun di akhirat. Li'annahu karena dia kafir, ut'ima diberi makan akan dia kafir bihasanatihi dengan kebaikannya dia kafir fid dunya di dunia. Jadi dia kebaikan punya atau kebaikan yang dia kerjakan dibayar kontan oleh Allah di dunia ini. Allah memberi makan terhadap dia adalah sebagai apa? Balasan kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini, sehingga begitu datang ke akhirat maka tidak tersisa sedikit pun daripada kebaikan-kebaikan itu. Kan ada juga orang-orang kafir yang berbuat baik, ada enggak? Ada, nolongin si fulan, nolongin ini itu, nolongin fakir miskin, ikut misalkan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, dibalaskan kebaikan mereka langsung oleh Allah di dunia ini. As-sawabu wal iqabu, bermula ini itu as-sawab, penjelasan tentang as-sawab. Biasanya kita menerjemahkan apa? Pahala. Wal iqabu dan siksa. As-sawabu, bermula as-sawab 'inda ahli al-haqqi, menurut ahlul haq, kelompok yang hak, yaitu kelompok ahlus sunnati wal jamaah. Laisa bihaqqin lit-ta'iina, bukan sebagai hak bagi orang-orang yang taat. Wajibin, yang wajib itu hak alallahi, atas Allah. Yang dimaksud
bahwa orang mukmin dapat balasan kebaikan itu bukan semata-mata hak mereka yang wajib diberikan oleh Allah kepada mereka atas kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Mengapa? Karena Allah tidak ada kewajiban apapun atasnya. Paham gak ini? Nah, jadi orang mukmin diberi pahala masukkan ke surga bukan kewajiban atas Allah, tetapi adalah karunia darinya. Gitu. Karunia darinya, bukan sebagai kewajiban atas Allah. Allah tidak punya kewajiban apa-apa. Fa ayyusibna fa bimahdil fadli wa ayyu'adzib fa bimahdil adli. Allah memberi pahala karunia darinya, nikmat diberikan terhadap hambanya, bukan kewajiban atas Allah. Allah enggak punya kewajiban apapun. Bahkan secara akal, umpama Allah berkehendak memasukkan orang mukmin ke neraka, Allah berhak melakukan itu secara akal. Secara cara tercegah, secara syara tercegah. Mengapa? Karena dalam syara ditetapkan Allah tidak akan menempatkan orang mukmin di neraka kekal di dalamnya, tidak. Yang jelas Allah tidak ada kewajiban apapun atasnya. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah huwa dia as-sawab, fadlun itu karunia, minhu darinya Allah. Wa huwa, dan bermula dia as-sawab, al-jaza'u itu balasan, alladhi yujza yang dibalas bihi dengannya al-jaza, al-mu'minu akan seorang mukmin, mimma dari sesuatu yasurruhu yang menyenangkan oleh ma hu akan mukmin fil akhirati di akhirat. Ya bentuknya banyak. Di surga itu kenikmatan tanpa batas, macam-macam kenikmatannya. Mimma yasurruhu dari segala sesuatu yang menyenangkan terhadap orang mukmin tersebut. Nah itu namanya apa? As-sawab. Kita nerjemahnya simpel aja, itu pahala. Pahala. Ya balasan kebaikan gitulah, dan bentuknya bisa sangat banyak, macam-macam balasan kebaikan. Wal iqabu, dan siksa, dan bermula siksa, la yajibu tidak wajib ala Allahi atas Allah, aydan pula iqa'uhu menjatuhkannya akan al-iqab lil 'usati bagi para pelaku maksiat juga tidak wajib. Innama sesungguhnya hanyalah huwa dia al-iqab adlun minhu adalah keadilan minhu dari Allah. Seandainya pelaku maksiat masukkan ke surga tanpa terlebih dahulu ke neraka, Allah berhak melakukan itu. Nah, jadi orang pelaku maksiat, mereka yang tidak diampuni daripada dosanya, daripada orang-orang mukmin ke dalam neraka, itu adalah keadilan dari Allah. Termasuk orang kafir masukkan ke neraka karena kekufurannya adalah dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil, tidak ditanyakan atasnya mengapa melakukan itu, karena semuanya milik Allah. Kezaliman itu hanya tergambar keberadaannya dari sesuatu yang diperlakukan bukan pada miliknya. Gitu. Misalkan diperlakukan bukan pada tempatnya terhadap sesuatu yang bukan pada miliknya, atau memperlakukan semena-mena. Adanya kezaliman itu tergambar pada sesuatu yang bukan miliknya. Adapun Allah, neraka milik Allah, manusia milik Allah. Allah yang menjadikan sebagian hambanya kafir, Allah juga memasukkan orang kafir tersebut ke neraka. Allah berhak melakukan itu dan Allah tidak zalim.
Mengapa? Karena semua milik Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Maha Adil. Jadi Allah menjatuhkan siksa terhadap sebagian hambanya adalah adlun minhu, karena keadilan, bukan sebagai kewajiban atas Allah untuk menetapkan siksaan tersebut atas mereka. Wahuwa dan bermula dia al-iqab ma yasu'ul abda, itu sesuatu yang menyedihkan terhadap seorang hamba, akan seorang hamba yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wahuwa dan bermula dia al-iqab ala qismaini, di atas dua bagian, akbara wa asghara, siksa besar dan siksa kecil. Fal iqabul akbaru, maka siksa yang besar, huwa dia al-iqabul akbar, dukhulun nari, itu masuk neraka. Wal iqabul asgharu, dan siksa yang kecil, ma siwa dzalika, apa yang selain demikian itu, dukhulun nar. Ka'adza harri syamsi, seperti kesulitan atau kesakitan panasnya matahari, yaumul qiyamati, di hari kiamat. Fa innaha, maka sungguhnya dia matahari, tusallatu, dikuasakan itu matahari, alal kuffari, atas orang-orang kafir. Faya'raquna, maka berkeringat oleh mereka orang-orang kafir, hatta yasila 'araqu ahadihim ila fihi, hingga sampai oleh keringat seorang dari mereka al-kuffar ila fihi, ke mulutnya, banjir keringat. Wala yatajawazu, dan tidak melewati oleh araq ahadihim, araqu hadha syakhsi, dan tidak melewati oleh keringat ini orang, ila syakhsin ahara, kepada orang lain, bal yaqtashiru alaihi, tetapi terbatas atas dirinya. Jadi sesuai masing-masing keadaan. Ada yang banjir sampai mulut, sampai telinga gitu. Hatta yaqulul kafiru, hatta sehingga yaqulul kafiru, berkata oleh seorang kafir, min syiddati ma yuqasi minha, dari beratnya apa yang menghadapi oleh kafir, minha, darinya itu syiddah. Berkata apa dia? Rabbi, Tuhanku, arihni, istirahatkan aku, walau ilan nar, walaupun ke neraka. Ini di mana ini? Di mauqif, menjelang hisab, sebelum masuk ke neraka. Di tadi itu al-ardul mubaddalah, dalam keadaan panas, buminya warna perak, matahari didekatkan, wah kesusahannya bukan main. Pada telanjang orang kafir itu, hufatan uratan, yang orang muslim juga, yang ahlul kabair gitu, hufatan uratan. Orang-orang kafir dari sangat beratnya keadaan yang mereka hadapi, sampai mengatakan gitu, kata mereka, ya Allah, percepatlah kami istirahatkan daripada keadaan ini, walaupun harus ke neraka. Dikata di neraka lebih ringan. Dikata di neraka lebih apa? Lebih ringan. Itu baru di situ itu. Dia ngomong gitu itu. Dikata Rabbi arihni walau ilan nar. Masya Allah. Dan sangat dahsyatnya itu. Wa yakunul mu'minun al-atqiya'u, dan adalah orang-orang mukmin yang bertakwa, tilka sa'ata, di itu waktu, tahta zillil arsy, di bawah bayangan arsy. Wa hadha ma'na al-hadis, dan inilah makna hadis,
sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Sab'atun 7 golongan yuzilluhumullahu menaungi atau membayangi oleh Allah fi zillihi ay fi zilli arsyihi, artinya di bawah naungan atau bayangan arsy-Nya. Nah, orang-orang mukmin saleh mereka tidak kepanasan saat itu, mendapatkan naungan daripada bayangan arsy. Nah, jadi hadis ini jangan difahami seperti kaum musyabbihah, mujassimah. Di zaman kita sekarang adalah orang-orang Wahabi. Sebagian dari mereka mengatakan, salah satunya Ibnu Baz, dia mengatakan Allah punya bayangan, kata dia. Allah punya bayangan, kata dia. Sehingga menetapkan dalam keyakinan dia Allah sebagai benda, lalu punya bayangan, dan orang-orang mukmin di akhirat mendapatkan bayangan tersebut dari Allah. Jadi kata mereka Allah di atas mereka. Nauzubillah. Nauzubillah. Keyakinan rusak gitu. Keyakinan benar Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, jadi makna hadis ini sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi ay fi zilli arsyihi. Jadi wallahu a'lam bissawab.